Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita berikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan rentetan acara pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan basmalah tadi, acara kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni acara inti pada malam hari ini adalah tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Dr. Syafri Nadir SH MH MA. Kepada Al-Ustaz dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه خليل بن معاوية النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح جنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, malam ketiga Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa beri rahmat, keberkahan dan kekuatan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah salat sunat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dari tadi malam, kajian tentang doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami pada hari ini, kata sahabat, mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala inna Jibril alaihissalam aradani. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbarku, malaikat Jibril alaihissalam berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Malam kedua Ramadan
kita telah sampaikan doa yang pertama malaikat Jibril. Apa doa yang pertamanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, ikut puasa Ramadan, dipanjangkan umurnya bertemu Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka, diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril alaihissalam yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ba'uda man zukirta falam yusallu alaihi. Celaka orang yang disebut namaku, orang yang disebut nama nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang disebut namaku tapi tidak berselawat ke atasnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa malaikat Jibril yang kedua. Ba'uda man zukirta falam yusallu alaihi. Celaka orang yang disebut nama nabinya tapi tak berselawat ke atasnya. Maka kita diperintahkan untuk berselawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan hanya diminta untuk berselawat, tapi juga ingin kita jadikan Nabi kita ini sebagai tuntunan, sebagai acuan, sebagai ukuran, sebagai barometer, sebagai nomenklatur, sebagai ikon, sebagai cara pandang, sebagai bingkai, sebagai potret gaya kehidupan Nabi itu bingkai kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu uswah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi. Apa yang ada? Uswah. Uswah itu bukan hanya suri tauladan. Uswah itu bukan hanya barometer. Uswah itu bukan hanya nomenklatur. Uswah itu bingkai potret cara pandang kehidupan. Jadi mesti hidup ini ikut cara Nabi. Di luar daripada konteks cara Nabi, hidup ini tidak akan mendapatkan keberkahan. Maka ikut cara Nabi. Maka sungguh telah ada dalam diri Nabi. Apa yang ada? Beriman dengan cara iman Nabi, beramal dengan cara amal Nabi, bermuamalah dengan cara muamalah Nabi, bermuasyarat dengan cara muasyarat Nabi, berakhlak pun dengan cara akhlak Nabi. Ikut Nabi. Jadi terkadang makanya sebagian para ulama mengatakan para tabi'in itu mereka orang-orang yang tidak berkepala. Sahabat Nabi itu mereka orang-orang yang tidak berkepala sebagian besar. Maksudnya bukan berarti tidak punya kepala. Terkadang tidak menggunakan logika, terkadang tidak menggunakan akal, terkadang tidak menggunakan panca indera demi meyakini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang dulu meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita belajar dari kehidupan mereka, menjadikan Nabi itu sebagai uswah, Nabi itu sebagai acuan dan tuntunan dalam kehidupan. Para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang menjadikan Nabi ini luar biasa, sehingga terkadang tidak jalan lagi logika mereka hanya untuk meyakini Nabinya. Apa yang disampaikan Nabi ini tidak jalan logika mereka. Apa betul Pak Ustaz? Betul, kita lihat contoh. Sebelum Ramadan bulan Sya'ban, sebelum Sya'ban bulan Ramadan, bulan Rajab. Ketika bulan Rajab kita peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa kemudian naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, turun sebelum fajar. Langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Tak cukup itu, di setiap langit Nabi bertemu dengan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat bertemu dengan Yusuf, langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Barulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
sebelum fajar. Akal mana yang bisa menerima? Apa kata Abu Lahab dan Abu Jahal? Abu Jahal datang kepada Abu Bakar. Kata Abu Lahab, "Oh ya Abu Bakar, yo, ang percaya lah, ada anak muda gila. Ini yang aku jalan dari kota Mekah ke Sam, Palestin, kemudian naik ke atas langit bertemu Tuhannya, kemudian turun sebelum fajar. Apakah kau percaya wahai Abu Bakar?" Kata Abu Lahab. Kata Abu Bakar, "Anak muda dan gila yang kau maksud itu siapa?" Kata Abu Lahab, "Itu aduh anak muda itu gila. Itu ngaku jalan dari kota Mekah ke Sam, kemudian naik ke atas langit, bertemu dengan Tuhannya, turun sebelum fajar. Apakah kau percaya wahai Abu Bakar?" Kata Abu Lahab kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? "Anak muda dan kau maksud gila itu siapa?" Kata Abu Lahab, "Anak muda gila itu Muhammad, kawan Wa'am." Mendengar nama Nabi disebutkan, Abu Bakar ni la ilaha illallah. Bapak baca sejarah Abu Bakar. Abu Bakar ni orang pertama dari kalangan umat Nabi yang masuk Islam. Abu Bakar ini mohon maaf, surga yang paling pertama masuk dari kalangan umat Nabi Abu Bakar. Surga yang paling besar setelah surga Nabi Abu Bakar. Abu Bakar ni orangnya pintar. Abu Bakar ni orangnya jenius. Abu Bakar ni orangnya arif. Abu Bakar ni orangnya hikmah. Abu Bakar ni luar biasa. Akal Abu Bakar tak menerimanya. Tidak mungkin jalan dari Mekah ke Sam kemudian naik ke atas langit bertemu dengan Tuhan, turun sebelum fajar. Tapi karena yang menyampaikan ini Abu Lahab, katanya dari Muhammad. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Abu Lahab, kalau memang yang engkau sampaikan itu benar dari Muhammad, kalaulah yang kau sampaikan itu benar dari omongan Muhammad," kata Abu Bakar, "demi Allah, demi Allah, demi Allah, lebih daripada apa yang kau sampaikan, aku akan percaya dengan omongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Patah logika Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini pintar, tapi tunduk akalnya untuk meyakini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya Abu Bakar dengan kita. Abu Bakar itu cadik, kalau aku bontuk cadik tapi bonga. Abu Bakar itu pintar, tapi patah logikanya untuk meyakini peristiwa itu. Satu. Dua, ketika terjadi peristiwa hijrah, Nabi SAW diperintahkan hijrah tahun ke-13 masa kenabian. Diperintahkan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah bersama Abu Bakar dan rombongan yang lainnya. Di luar rumah Nabi, orang-orang berencana akan bunuh Nabi. Berencana malam itu akan membunuh Nabi. Tapi sebelum Nabi berangkat, apa kata Nabi? Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. "Ali, ta'al, labbaika ya Rasulullah." Datang Ali. "Ada apa wahai Nabi?" Kata Ali. Kata Rasul, "Ali, aku akan berangkat menuju kota Madinah bersama Abu Bakar dan rombongan yang lainnya. Ketika nanti aku berangkat," kata Nabi kepada Ali, "gantikan tempat tidurku." Maknanya jelas, tidak ada makna kias. Maknanya Abu Bakar bersama Nabi pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ali diperintahkan untuk tidur di atas kasur Nabi. Ali ini beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar sahabat tua yang pertama masuk Islam, sedangkan Ali sahabat yang paling kecil dari kalangan umat Nabi yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib ini cerdas intelektual. Di mana-mana saya sampaikan Ali bin Abi Thalib ini kalau hidup hari ini, saya tak tahu berapa banyak gelar akademik yang disandangkan kepada Ali. Mulai profesor, doktor, LC, MA, MCL, MH, MSI, seluruh gelar. Ali ini intelek, orang pintar. Tapi luar biasa kepintaran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini pintar tawadhu. Jadi Ali ini orang yang kalangan sahabat Nabi yang paling kecil, intelek. Kata Nabi kepada Ali, "Wahai Ali, gantikan tempat tidurku." Ali paham maksud Nabi. Nabi pergi, Ali disuruh tidur di atas kasur Nabi. Sementara Ali tahu di luar rumah Nabi ada orang yang berencana akan membunuh Nabi. Nabi pergi bersama Abu Bakar, kemudian orang kafir masuk ke rumah Nabi, mau membunuh Nabi. Dia cari Nabi tak ketemu, ketemu Ali di kasur Nabi.
Tapi apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Ali, gantikan tempat tidurku. Kata Nabi, besok kau jumpa aku di Madinah. Kata Nabi kepada Ali, besok kau akan jumpa aku di Madinah. Mendengar Nabi berkata demikian, apa kata Ali? Demi Allah, malam ni aku tidak akan mati, malam ni aku tidak akan terbunuh. Kenapa? Kekasihku Nabi Muhammad telah mengatakan, besok kau jumpa aku di Madinah. Begitu yakinnya Ali. Patah logika. Kalau orang ingin meyakini perkataan Nabi, tiga. Ketika satu kisah Abu Darda radhiyallahu anhu dalam hikayatus sahabat, hikayatus sahabiyah. Jadi Abu Darda ini keluar dari rumahnya, baca doa yang diajarkan Nabi. Jadi Nabi mengajarkan Abu Darda doa keluar rumah, dibacalah oleh Abu Darda. Belum beberapa jauh keluar dari rumah, masih nampak perkampungannya, masih nampak atap rumahnya. Apa yang terjadi? Datang satu orang sahabat. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku tadi melewati perkampungan, aku lihat kampungmu sedang terjadi kebakaran. Pulanglah sebentar Abu Darda, lihatlah, jangan-jangan nanti rumahmu ikut terbakar. Abu Darda itu membalikkan badannya, dia lihat nampak asap yang sangat hitam, api yang merah, perkampungannya sedang terbakar. Nampak di mata Abu Darda, kampungnya sedang terbakar. Apa kata Abu Darda? Abu Darda menundukkan kepalanya dan berkata, wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Abu Darda jalan. Datang sahabat yang kedua. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku barusan melewati perkampunganmu. Aku lihat banyak rumah yang telah terbakar. Aku takut rumahmu nanti terbakar. Pulanglah Abu Darda, pulanglah, tengok rumahmu. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku takkan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang ketiga. Apa kata sahabat yang ketiga? Wahai Abu Darda, aku menyaksikan dengan mata kepalaku setiap rumah di perkampunganmu telah terbakar. Sekarang api sedang membakar rumahmu. Pulanglah Abu Darda, pulanglah. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang keempat. Apa kata sahabat yang keempat? Wahai Abu Darda, aku menyaksikan dengan mata kepalaku setiap rumah di perkampunganmu telah terbakar. Hanya tinggal satu-satunya rumah engkau yang tak tersentuh oleh api. Apa kata Abu Darda? Sadaqta ya Nabi Allah, sadaqta ya Rasulullah. Benarlah engkau Nabi, benarlah engkau Rasul. Apa kata sahabat? Wahai Abu Darda, apa yang Nabi ajarkan kepadamu? Kata Abu Darda, Nabi telah mengajarkan kepadaku satu doa. Kalau doa itu dibaca keluar rumah pagi hari, Allah jaga rumah sampai sore hari. Kalau doa itu dibaca sore hari, Allah jaga rumah sampai esok paginya. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Apa bedanya doa aku dengan doa yang makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa bedanya doa ini dengan doa habis makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa bedanya doa ini dengan doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa bedanya doa ini dengan doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Apa bedanya doa ini dengan doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa bedanya doa ini dengan doa keluar WC? Alhamdulillah, alhamdulillah, ghufranak, alhamdulillahillazi azhaba anni a'za wa afani. Tidak ada bedanya, sama-sama doa yang disampaikan Nabi. Tapi hebatnya Abu Darda meyakini doa yang disampaikan Nabi melebihi api yang dilihat oleh matanya. Beda dengan kita, Pak. Awak makin tinggi semua lagu bukan makin codet, makin bonga. Itu kan doa-doa masnunah, Ustaz. Itu doa-doa adab. Abu Darda meyakini doa itu melebihi apa yang dilihat oleh matanya. Begitu keyakinan para sahabat dengan apa yang disampaikan Nabi-nya. Makanya mohon
saya sampaikan buat kita bersama. Ramadan ini tidak perlu dalil banyak, tidak perlu hadis banyak, tidak perlu Nabi sampaikan banyak, cukup dua saja. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak hari ini kita yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama, barang siapa berdiri, maksudnya qiyamul lail, tarawih, witir, dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak di antara kita hari ini yang meninggalkan tarawih dan witir dengan alasan tarawih dan witir ini kan sunnah Ustaz, di kerojon mulia, tidak di kerojon tidak apa-apa, tidak sebanyak pun tidak ada masalah. La ilaha illallah. Dulu sahabat Nabi meyakini apa yang dilihat oleh mata mereka tunduk akal dan logika mereka. Itu keimanan para sahabat. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, itu kan sahabat, ada tidak orang kafir yang meyakini Nabi? Aduh, justru banyak orang kafir yang meyakini Nabi, meyakini perkataan Nabi. Suatu ketika Nabi naik di atas bukit Safa. Jadi kalau orang umroh akan ketemu dengan bukit Safa. Nabi naik ke atas bukit Safa. Nabi kumpulkan seluruh keluarga karib kerabatnya di kota Mekah. Sebagian riwayat mengatakan 75 orang, riwayat lain mengatakan 89 orang, riwayat lain mengatakan 65 orang. Seluruh sahabat, seluruh orang-orang Mekah datang, berada di bawah kaki bukit Safa. Nabi di atas bukit Safa. Apa kata Nabi, Pak? Wahai penduduk Mekah, seandainya aku sampaikan kepada kalian di sebelah bukit sana ada orang yang akan datang mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Apa kata orang Mekah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kami itu percaya kepada engkau. Engkau tuh Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kata orang Mekah, engkaulah satu-satunya manusia yang dilahirkan di Mekah, mulai lahir sampai sekarang engkaulah manusia yang tidak pernah berdusta. Itu Nabi kita tidak pernah penduto. Bedanya awak penduto itu tiap hari awak pandai lo minta masuk surga Firdaus. Nabi kita manusia tidak pernah bohong. Apa kata Rasulullah? Wahai penduduk Mekah, kalau aku sampaikan kepada kalian di sebelah bukit sana ada orang yang akan datang mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Orang Mekah mengatakan kami percaya. Apa kata Nabi? Kalau begitu berimanlah kalian kepada Allah, jika tidak akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada kalian. Ketika Nabi telah mengajak orang Mekah itu beriman kepada Allah, yang tadinya orang Mekah percaya berbalik tidak percaya, yang tadinya orang Mekah mencintai Nabi berbalik membenci Nabi. Seluruh orang Mekah meninggalkan Nabi seorang diri, tinggallah satu orang di bawahnya, Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, untuk perkara inikah engkau kumpulkan kami di sini? Abu Lahab ini marahnya luar biasa. Pak, Bu, Abu Lahab ini punya 3 hubungan dengan Nabi. 1, paman Nabi. Kenapa dikatakan paman Nabi? Karena adik-beradik dengan ayah Nabi. Kakek Nabi punya nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya bini ompek, punya anak onam boleh, 10 jantan onam batino. Dari istri pertama lahir Abdullah, Abu Talib, Ruqayyah, Atika, Ummu Kalsum dan lain-lain. Dari istri kedua lahir Hamzah dan lain-lain. Dari istri ketiga lahir Abbas dan lain-lain. Dari istri keempat Lubna lahirlah Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, seayah tapi tak seibu. Yang kedua, Abu Lahab ini tetangga Nabi. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, itu di depan rumah Nabi ada WC, itu rumah Abu Lahab. Jarak rumah Nabi dengan Abu Lahab itu bersebelahan, tetangga Nabi. Yang ketiga, Abu Lahab ini besannya Nabi. Besannya bukan sekali, 2 kali. Kenapa? Karena anak Nabi 2 orang menikah dengan 2 orang anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab Utbah dan
punya sahabat, punya hubungan histeris, history dengan apa? Dengan Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Hai Muhammad, untuk perkara ini kan kau kumpulkan kami di sini. Abu Lahab marah, pulang ke rumah anak-anaknya. Sampai depan rumah anaknya, apa kata Abu Lahab? Wahai anakku Utbah, wahai anakku Utaibah. Saking marahnya Abu Lahab, aku tidak akan mau menginjakkan kakiku ke rumah kalian. Aku tidak akan mau menghindar dari kepalaku dari terik matahari. Tidak akan kuizinkan kakiku menginjak rumah kalian sebelum kalian ceraikan anak Muhammad. Maka seluruh anak Abu Lahab menceraikan anak Rasulullah. Satu kisah yang masyhur anak Abu Lahab namanya Utbah. Utbah datang mengejar Nabi. Apa kata Utbah? Utbah ini menantu Nabi. Kata Utbah, ya Muhammad, hai Muhammad. Kata Rasulullah, ada apa wahai anakku? Kata Utbah, wahai Muhammad, aku tak percaya dengan apa yang kau bawa. Aku tak percaya dengan agama yang kau sampaikan. Mulai hari ini, mulai saat ini, aku ceraikan anakmu. Menetes air mata Nabi. Ayah mana yang tak menangis? Anak yang diceraikan oleh menantunya tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa etika. Menetes air mata Nabi. Tidak cukup hanya itu, Utbah ini pun meludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur hati Nabi. Kemudian Nabi mengangkat tangan. Makanya mohon maaf saya sampaikan kepada Bapak Ibu, semua doa Nabi sunnah. Tapi untuk doa yang satu ini saya minta tolong jangan dihafal dan jangan diamalkan. Ini doa Nabi untuk menantunya yang meludahi wajahnya. Ketika diludahi wajah Nabi, hancur hati Nabi, menetes air mata Nabi. Kemudian Nabi mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma salli ala kalban wa kilab. Ya Allah, kirimkan satu ekor anjing dari anjing nerakamu untuk membunuh Utbah. Itu doa Nabi. Utbah pulang ke rumah, kasih laporan dengan ayahnya. Apa kata ayahnya? Utbah, dari mana? Dari Tampek Muhammad. Mangang situ dan kata-katai Muhammad. Terus dan hina Muhammad. Terus dan caci maki Muhammad. Kata Abu Lahab, Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tidak ada ngomong, tapi dia nangis. Terus saya ceraikan anak Muhammad. Kata Abu Lahab, Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tidak ada ngomong. Terus saya ludahkan wajah Muhammad. Kata Abu Lahab, Muhammad ngomong apa? Utbah ngomong, tidak ada ngomong, tapi dia doa. Apa doanya? Dia minta dengan Tuhannya satu ekor anjing dari anjing neraka untuk membunuhku. Mendengar jawaban Utbah, Abu Lahab nangis. Apa kata Abu Lahab? Mampu ya yo, mampu ya. Muhammad tak pernah bohong. Bayangkan Abu Lahab saja yang jelas-jelas penghuni neraka jahanam begitu yakinnya dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Hari ini bagaimana dengan kita yang mengaku umat Nabi, mengaku panjang sejangkui sepanjang tali boru, mengaku kornya hitam biru sujud sembahyang? Mana keyakinan kita dengan sabda Nabi Muhammad SAW? Saya ingin sampaikan kepada kita bersama. Bu, saya tanya pada ibu-ibu, mana yang lebih wajib, pakai jilbab atau masker? Kamu tanya, pakai jilbab atau masker? Mana yang lebih wajib, pakai jilbab atau masker? Jilbab. Jilbab itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Itu ngaku di luar telanjang dulu ini. Ini penyakit umat Nabi. Saya tanya pada bapak-bapak, mana yang lebih utama, salat berjamaah atau salat sendiri di rumah? Berjamaah atau di rumah? Itu ngaku sembahyang di rumah dulu. La ilaha illallah. Makanya mohon maaf, jangankan hari ini orang kafir, orang Islam pun tidak yakin lagi dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pantas agama kita ini seperti buih di lautan. Maka saya minta buat kita bersama, termasuk saya pribadi, di Ramadan ini saja kita tidak bisa taat. Bagaimana mungkin kita akan bisa taat di luar bulan suci Ramadan? Maka saya minta kepada kita bersama, kita yang hadir pada hari ini di Ramadan yang ketiga ini, tanamkan niat kita.
Kita ingin menjadikan diri kita hamba yang terbaik di hadapan Allah. Dan terakhir, saya ingatkan kepada kita yang hadir hari ini, laki-laki dan perempuan, belajar untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang terbaik. Tugas kita, kata ulama, hadisnya sahih, selesai. Tugas kita yakini, amalkan, selesai. Nggak usah banyak cerita. Iku kadang-kadang awak tamat SD kerajaan tukang 8 dia belum mengacau hadis. Kalau kerajaan tukang pak semen juga kacau, dan kacau yang lain. Itu kadang-kadang mohon maaf, ngaji baru sebulan, jangkui baru soleh, komen baru cie hitam, bahasa Arab ruahum mahum, 8 dia lu 4 di kampung. Belajar sudah disampaikan oleh Nabi, oleh ulama kita, hadisnya sahih. Tugas kita yakini, amalkan, selesai. Itu punya akan berkah. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan buat kita bersama, tanamkan dalam hati, jangan sampai kita meninggalkan amalia-amalia di bulan Ramadan. Siang harinya Allah berikan ibadah puasa, malam harinya qiyamul lail dalam rangka pelaksanaan salat tarawih dan witir. Laksanakan tarawih dan witir sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Terakhir saya minta tolong kepada kita bersama, kita tidak pernah tahu di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Jangan-jangan bukan kena salat fardu kita, jangan-jangan bukan kena bacaan Quran kita, jangan-jangan kena amalia Ramadan yang kita kerjakan secuil saja bentuknya, tapi mungkin itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, satu amal kalian saja diterima oleh Allah walaupun sebesar biji zarah, sudah cukup bagi Allah untuk Allah berikan kita keberkahan hidup di kehidupan dunia dan akhirat ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang ke masjid, kita yang baca Quran, kita yang nutup aurat, kita yang melaksanakan tarawih dan witir, belum tentu akan selamat, apalagi kita coba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia, dia berpesan, apa katanya? Wahai manusia, ketika engkau dilahirkan, engkau menangis walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu, betulkan iman, perbaikilah amal, mintalah ampunan kepada Allah agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Kita ingin mati dalam puncak perjuangan amal ibadah yang tertinggi di hadapan Allah. Semoga Allah kabulkan keinginan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.